Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Faridwan, NPM 2121023118. Di sini saya selaku delegasi daripada kelas G HTN Prodi Hukum Tata Negara untuk memenuhi tugas video daripada mata kuliah Selekta Kapita yang diampu oleh Bapak Rudi Santoso, SHMA. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terkait daripada larangan kampanye di tempat pendidikan dan tempat ibadah. Nah, jadi kawan-kawan, pada hari ini memang kita dalam situasi politik untuk menyambut pesta demokrasi, yaitu pemilu di tahun 2024 yang akan mendatang. Nah, terkait daripada materi hari ini, memang pembahasan kita adalah beberapa bentuk larangan berkampanye menggunakan fasilitas negara yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, di dalam undang-undang ini memang diatur dalam beberapa pasal ada beberapa hal yang dilarang dalam berkampanye. Nah, tentunya kita tidak lihat daripada pasal 280 ayat 1, yaitu berkampanye di instansi pendidikan dan rumah ibadah. Nah, tentu hal ini menjadi parameter kita jika ingin melaksanakan atau melakukan kegiatan berkampanye. Nah, undang-undang tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dilarang. Salah satunya yaitu berkampanye di tempat pendidikan, misalnya di kampus, di sekolah-sekolah yang mana itu terkait daripada kegiatan perpolitikan atau perkampanyean. Nah, hal ini dilarang karena memang dasarnya adalah berkampanye menggunakan fasilitas negara. Nah, jadi berkampanye menggunakan fasilitas negara, yaitu di sekolah atau di kampus, itu dilarang. Nah, kemudian yang kedua adalah larangan kampanye di rumah ibadah. Tentu hal ini memicu yang namanya kita memobilisasi masyarakat. Nah, justru di sini menimbulkan problematik kalau ada unsur daripada perkampanyean daripada di rumah ibadah. Nah, tentu hal ini menjadi landasan kita daripada undang-undang tersebut. Nah, kemudian bagaimana misalnya kalau memang kita ingin berkampanye di tempat pendidikan? Nah, masuk ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi di putusan 65 tahun 2023 mengangkat isu terhadap kampanye di tempat pendidikan. Nah, memang putusan MK tersebut adalah bagaimana prosedur kita jika ingin melaksanakan kegiatan perpolitikan. Nah, tentu yang diperbolehkan di dalam kampanye di tempat pendidikan itu harus memenuhi syarat yang mana bisa kita lihat di dalam putusan MK tahun 65 nomor 65 tahun 2023. Nah, hal tersebut memang menjadi salah satu prosedural kita untuk masuk atau ingin melakukan sebuah bentuk kegiatan kampanye. Nah, tentu ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan atau harus dipenuhi. Satu, hal tersebut harus bersifat resmi atau sah atau legal bahasanya. Nah, hal itu harus kita jamin terlebih dahulu, tentunya melalui surat undangan resmi daripada rektor, kemudian memberikan di situ suatu diskusi atau gagasan bersama. Nah, hal itu diperbolehkan karena memang bentuknya bersifat legal atau sah. Kemudian yang kedua, apa sih yang dilarang sebetulnya di dalam berkampanye di tempat pendidikan? Nah, kalau tadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bentuk pelarangan berkampanye, nah di sini di putusan MK Nomor 65 Tahun 2003 ini diperbolehkan dalam hal itu bentuk daripada diskusi publik yang tidak menyangkut unsur daripada kampanye. Contoh misalnya ada beberapa tokoh politik yang ingin masuk ke dalam ranah pendidikan atau kampus. Nah, hal ini diperbolehkan
karena memang ini memenuhi syarat daripada putusan MK tersebut. Jadi yang mana undang-undang pemilu itu membatasi kegiatan politik di perpolitikan atau kampanye yang menggunakan fasilitas negara, dengan putusan MK 65 tahun 2023 mengatur prosedural dalam mana bentuk perpolitikan yang mana itu bentuknya sah secara prosedural. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan hari ini, memang kita harus melihat antara prosedural yang harus dipenuhi, yang itu bisa kita lihat daripada putusan MK 65 tahun 2023, dan tentunya mengkontrol daripada larangan yang ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, jadi apa yang bentuk yang dilarang dan apa prosedur yang itu diperbolehkan yang diatur dalam putusan MK tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku daripada perwakilan kelas G memenuhi tugas mata kuliah Rekta Kapita. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.